Halo semuanya, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perbandingan perkembangan di dunia dan Indonesia. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam jangka waktu tertentu dari sebuah tempat ke tempat lainnya untuk rekreasi, liburan, atau kepentingan lainnya agar keinginannya terpenuhi. Perkembangan pariwisata dunia dimulai dari zaman prasejarah, di mana adanya pertama kali aktivitas nomaden. Dilanjutkan dengan kunjungan bangsa Sumeria pada tahun 400 sebelum Masehi, dan adanya perjalanan dagang pertama kali oleh bangsa Polinesia, dan adanya perjalanan wisata pertama kali oleh bangsa Romawi abad 14. Lalu terjadi pula revolusi industri pada tahun 1760 sampai dengan 1850 yang menciptakan pasar pariwisata dan bangkitnya industri perhotelan serta pengembangan daerah wisata di negara Mesir, Italia, Yunani, dan Amerika. Baik, kita lanjutkan kisah dunia modern dimulai. Pada tahun 1919, di mana saat usainya Perang Dunia Pertama, banyaknya mobil yang digunakan sebagai kendaraan pribadi. Dan terciptalah transportasi berteknologi tinggi seperti pesawat, di mana transportasi ini lebih nyaman dan lebih cepat untuk digunakan. perkembangan sarana angkutan di abad 20 sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata dunia. Dengan munculnya pengusaha bus wisata dan UU lalu lintas di Inggris. Pada tahun 1963, masyarakat dikenalkan dengan perjalanan wisata menggunakan pesawat terbang. Selanjutnya yaitu perkembangan pariwisata Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Keluarnya keputusan Gubernur Jenderal atas pembentukan Official Tourist Bureau atau Vereniging Toeristenverkeer pada tahun 1910 sampai 1920. Ramainya lalu lintas orang berpergian dengan motif berbeda ini membuat peningkatan perdagangan antara benua Eropa dan negara Asia lainnya. Travel agent di Batavia pertama kali didirikan pada tahun 1926 atas nama Lindemann atau Linson Lindemann dengan singkatan Linslin. Namun, pada saat masa pendudukan Jepang, pariwisata di Indonesia pun hancur dikarenakan terjadinya Perang Dunia Kedua. Semua hotel atau penginapan serta semua gedung yang masih dapat digunakan dijadikan sebagai rumah sakit serta asrama sebagai tempat tinggal para perwira Jepang. Pariwisata Indonesia kembali tumbuh saat setelah kemerdekaan dengan berdirinya HONET atau Hotel Nasional dan Turis yang kemudian berganti nama menjadi Hotel Merdeka yang sekarang dikenal menjadi Grand Ina Malioboro. Sampailah saat keadaan pariwisata dunia saat ini, di mana grafik ini menunjukkan perkembangan turis yang sangat besar naik setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan setiap tahunnya, turis ini mengalami peningkatan hingga 56 kali lebih banyak dibandingkan jumlah turis sebelumnya. Graf ini menunjukkan persebaran kedatangan turis berdasarkan wilayah. Bisa kita lihat banyaknya turis yang datang ke Eropa sejak tahun 1950 sampai sekarang. Saat ini dunia sedang dilanda oleh virus corona. Kunjungan Wisman ke Indonesia pun sangat menurun drastis dibanding dengan tahun 2019. Ya mengapa tidak? Karena virus corona ini menjadikan semua negara dijaga dengan sangat ketat dan lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan dibanding dengan berwisata. Selanjutnya yaitu target pengembangan pariwisata di dunia untuk masa depan. Contohnya seperti negara Thailand. Pemerintah Thailand ini berencana untuk memberikan visa kepada orang asing yang ingin tinggal di Thailand hingga 9 bulan, di mana pengunjung jangka panjang ini tentunya harus melewati masa karantina wajib dan beberapa rangkaian tes virus. Rencana ini ditargetkan kepada wisatawan-wisatawan lanjut usia dari negara-negara Eropa yang biasanya menghabiskan bulan-bulan musim dingin mereka di negara Mediterania yang lebih hangat. Untuk menunjang rencana ini, pemerintah Thailand pun berencana bermitra kerja dengan hotel untuk menyediakan fasilitas jangka panjang bagi pengunjungnya, dan juga akan mengatur penerbangan sedikitnya 2 penerbangan dalam sebulan yang akan dimulai hingga akhir November 2020. Nah, target perkembangan pariwisata di Indonesia untuk masa depan menjadikan pariwisata sebagai penghasil devisa negara terbesar dengan memunculkan Bali-Bali baru bagi bangsa Indonesia dengan cara memfokuskan perkembangan di 10 destinasi wisata unggulan Indonesia dan juga bertujuan menjadikan pariwisata untuk menyejahterakan masyarakat setempat dengan membuka lahan pekerjaan di bidang pariwisata dan juga diharapkan agar lebih menarik pengunjung dan memuaskan pengunjung yang akan datang ke Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.